Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah atas rezeki Allah dan juga izin Allah kita semua bisa berada di sini Cahaya Hati Indonesia. Perkenalkan saya Ari Untung di sini, tentunya juga bersama para jemaah dari Majelis Taklim. Masya Allah, luar biasa. Inilah dia semangat yang selalu hadir setiap paginya. Dan hari ini ada tema sangat luar biasa untuk para pemirsa semua, yaitu mencintai pasangan karena Allah. Dan yang pasti ada guru-guru kita yang hadir di sini, akan ada Ustadz Zaki Mirza, ada Ustadz Arifin dan juga Kiai Muhammad Saleh. Dan tidak lupa nanti kita akan belajar ngaji nih Ibu semua ya. Sama Ustadz Munawir Ngacir. Nah, sebelum kita lanjutkan kita akan ngobrol dengan para majelis taklim yang ada di sini. Luar biasa. Ini kalau saya sapa mungkin ada pantunnya. Bibir dikulum marah-marah. Assalamualaikum ahlul jannah. Amin. Masya Allah luar biasa. Ini kalau kita lihat kayaknya majelis taklim ini banyakkan wanitanya dibanding prianya. Waduh Bapak. Bapak suaminya yang di sini semua Pak? Masya Allah. Yang paling senior umur berapa Ibu? 20 tahun Masya Allah. 40 tahun yang lalu ya Bu ya? Waduh, yang paling muda berapa tahun Bu? 12 tahun ya Bu, Masya Allah. Ini menunjukkan bagaimana para ibu-ibu di sini sangat cintanya sangat panjang terhadap keluarganya. Salah satunya tentunya dengan cara kita mendengarkan tausiah berikut ini, apakah yang menjadi cinta terpanjang yang diajarkan Islam selama ini. Berikut ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Tuan Guru Bajang. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Segala puji hanya milik Allah yang mengkaruniakan kita nikmat iman wal islam. Wa jama'ana fi hadzal makan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan mengumpulkan kita, mendudukkan kita bersama, menyimpuhkan kita di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad. Salawat dan salam hanya terlimpah sepenuh-penuhnya kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal qail, dan beliaulah yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah ila yaumiddin amma ba'd. Dulu seorang guru saya, Syekh Abdul Ghafur Mustafa almarhum, beliau mengatakan bahwa risalah agama itu kalau diringkas dalam satu kalimat, risalatul Islam adalah is'adul insan fid darain. Jadi Islam itu datang adalah is'adul insan fid darain, yaitu untuk membahagiakan manusia di dunia maupun di akhirat. Beliau mengatakan semua maqasidus syariah, termasuk tentu sumber utama kita berislam, yaitu Al-Quran. Dan juga hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihadirkan oleh Allah dalam ruang kehidupan ini. Al-Quran itu kan kalamullah yang qadim, ya. Kalamullah yang qadim itu bahkan yang melekat pada zat Allah. Tapi ya, kalamullah yang qadim yang melekat pada zatnya itu, Allah bermurah untuk menghadirkannya ya dalam wujud huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat yang kemudian menjadi sekumpulan ayat
lalu menjadi surah dan menjadi satu mushaf dalam 22 tahun lebih diturunkan kepada Rasul, itu adalah untuk membahagiakan manusia. Ini perlu kita ingat. Ya. Perlu kita ingat karena memang terkadang ya, bahkan bukan hanya orang yang tidak suka pada agama yang mengatakan agama itu menyulitkan atau memberatkan. Bahkan pun kadang kita sebagai umat Islam tanpa sadar kita juga menghadirkan agama dalam bentuk yang menyulitkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak Ibu kan di awal surah Toha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran ini untuk kemudian membuatmu itu kesulitan. Jadi Al-Quran ini bukan hendak memberatkan hidup kita, Bapak-bapak Ibu. Bahkan sebaliknya, Al-Quran itu dihadirkan oleh Allah is'adul insan, supaya kita bahagia, supaya kita senang. Maka kalau kita sebagai umat Islam hari ini atau kapanpun ya, merasa sumpek dengan keislaman kita, ya, merasa berat di dalam kita sebagai seorang muslim, maka itu sama sekali bukan salah agama. Itu sama sekali bukan salahnya Al-Quran. Tetapi itu adalah kekeliruan kita di dalam beragama. Ulama mengatakan ada beragama yang keliru yang namanya at-tadayyun al-ma'kus. Beragama tetapi terbalik-balik. Yang dipentingkan oleh agama itu ditinggalkan. Yang enggak terlalu penting justru yang dibahas habis-habisan. Bahkan yang memudaratkan, ya, yang sama sekali tidak disinggung oleh Al-Quran, itu justru yang dijadikan topik bahasan. Sampai bahkan memenuhi ruang publik. Sedangkan pesan-pesan yang penting dari Al-Quran, itu justru ditinggalkan. Itu namanya at-tadayyunul ma'kus. Fardu ainnya ditinggalkan, ya. Fardu kifayahnya juga tidak ditunaikan. Justru hal-hal yang sifatnya mustahabat, ya, sunnah-sunnah yang tidak wajib, itu justru yang difokuskan. Yang wajib-wajibnya, yang pokok-pokoknya itu ditinggalkan. Itu namanya tadayun ma'kus. Nah, karena itu Bapak-bapak Ibu, ya, penting bagi kita untuk memahami apa sih pesan-pesan penting dalam Al-Quran. Nah, saya pikir itulah yang menjadi esensi dari kita ngaji bareng tuh supaya kita ngerti. Termasuk saya nih yang sedang di panggung, bukan berarti saya yang paling mengerti, enggak. Cuman kebetulan aja ditaruh di sini. Ya, saya yakin yang di depan saya ini Bapak-bapak Ibu pasti punya insight dari Al-Quran yang saya enggak punya. Karena Al-Quran itu kan seperti berlian. Setiap kali kita pandang ada cahaya baru di situ. Dan perintah tadabbur Al-Quran itu bukan hanya kepada ulama. Bukan hanya kepada orang yang belajar agama. Ketika Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Itu wawunya itu ke saya, ke Bapak, ke sampean panjenengan semua, kepada kita semua. Afala yatadabbarunal Quran, kepada kita semua. Jadi Gus ya, Al-Mukarram Syekhna Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, saya baru muqaddimah menyampaikan bahwa perintah tadabbur Al-Quran itu khitobnya umum kepada semua.
Jadi kita semua diminta memang ngaji bareng Al-Quran. Ya. Kemudian saya sampaikan yang kedua, bahwa kan beliau ini syekhna selalu mengajak kita untuk berbahagia dalam beragama. Ya. Saya sampaikan tadi dalam pengantar Gus bahwa seorang guru saya, Syekh Abdul Qobur Mustafa menyampaikan kalau bisa diringkas tujuan Islam dihadirkan dalam kehidupan adalah is'adul insan fid darain. Supaya manusia yang beragama ini itu bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Dan saya sampaikan tadi sedikit bahwa kalau ada hal-hal yang membuat kita sumpek di dalam beragama, ya, kalau ketika kita mendekat kepada agama itu kok rasanya semakin berat, gitu ya. Mungkin, ya, karena keberagamaan kita itu yang disebut oleh para ulama at-tadayyunul ma'kus. Jadi beragama cuman kebalik-balik gitu. Yang penting ditinggalkan, yang enggak penting yang dibahas habis-habisan. Masya Allah, tausiah yang sangat luar biasa dari Ustadz kita Tuan Guru Bajang. Dan tentunya juga dengan pesan yang sangat luar biasa juga. Dengan syahadat kita persaudarakan dunia. Dan mudah-mudahan kita tidak memandang perbedaan lagi. Selama satu syahadat kita bersaudara dalam akidah. Jika berbeda keyakinan kita bersaudara dalam kemanusiaan dan kebangsaan. Dengan hewan-hewan dan makhluk hidup lainnya kita bersaudara dalam penciptaan. Ini Masya Allah sangat luar biasa sekali. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan kita ingatkan 5M untuk para hadirin yang ada di sini. 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menghindari berpergian dan juga menghindari kerumunan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali tentunya di Cahaya Hati Indonesia.